Politik artinya peralatan untuk mendistribusikan keadilan. Dia pakai istilah mendistribusikan justice, bukan menghasilkan keadilan. Karena keadilan itu built in di dalam kemanusiaan. Semua orang lahir dengan ide keadilan, dibisikin ayat suci supaya berbuat adil. Jadi keadilan itu tidak mungkin dihasilkan, hanya bisa didistribusikan. Nah, politik bertugas mendistribusikan keadilan. Nah, kegagalan politisi kalau dia tidak mampu mendistribusikan keadilan. Nah, karena itu diperlukan fasilitas. Apa fasilitasnya? Demokrasi. Apa fasilitasnya? Sosialisme, kapitalisme, feodalisme. Tapi ketika kita memilih demokrasi, maka intinya adalah hak rakyat untuk menuntut. Nah, itu yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun dia yang menjadi pejabat publik. Saya kasih kritik pada mereka yang tidak mau mendengarkan hak rakyat untuk menuntut. Jadi dari awal itu yang saya pastikan jadi semacam grammar saya di dalam mengevaluasi politik Indonesia. Nah, tuntutan rakyat itu maksimal karena kedaulatan rakyat tidak pernah diserahkan pada politisi. Nah, kesalahan para politisi kita menganggap kedaulatan rakyat diwakilkan oleh mereka. Sebetulnya yang diwakilkan, yang minta diwakilkan oleh rakyat kepentingan politik rakyat yang 5 tahunan. Itu berganti-ganti. Nah, kedaulatan dia absolut tidak boleh diserahkan oleh rakyat pada siapapun. Itu dalil filosofisnya begitu. Nah, itu yang harusnya jadi semacam kurikulum etik untuk memulai memikirkan Indonesia ke masa depan apa yang mesti dia lakukan. Kita bring ethics first ya. gitu. Kita gunakan case kita. Ya. Kita kembali ke sekitar 15 tahun atau 10 tahun yang lalu. Di mana pada saat itu kita sering bertengkar di ruang publik. Bukan bertengkar secara personal, tapi pada wilayah gagasan itu. Supaya publik itu bisa belajar dari kita-kita ini yang sering berbicara di ruang publik. Pada masa itu Akbar Faisal sebagai seorang yang berada pada ring utama Jokowi pada saat memulai jadi presiden hingga beberapa tahun awalnya, saya merasa meyakini bahwa orang ini adalah wakil dari seluruh pikiran dan harapan kita tentang Indonesia yang lebih baik. Dia berasal dari bukan siapa-siapa, tidak punya dosa masa lalu. Oke, seperti itu. Sementara Rocky yang lebih dulu berada di ruang politik dibanding saya karena bersama dengan beberapa tokoh pada masa itu, mungkin saja lebih mampu melihat sesuatu di situ. Tetapi sudah terjadi, kita bertengkar gitu ya, kita bertengkar. Kenapa gerangan tiba-tiba kemudian saya harus menerima sebuah realitas bahwa ternyata saya keliru dan saya harus meminta maaf kepada Rocky Gerung tentang itu? Saya tidak pernah memaafkan orang sebetulnya.